kami dengan nanti mendapat tempat dalam hati kami, guna kami mampu untuk melakukan dan sisa hidup kami hari lepas hari. Hamba menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mampu, tapi kami percaya jika Tuhan berkenan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin oleh karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kehidupan hamba. Ini doa sembahyang kami. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat sore ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 60 hingga ayat yang ke-66, dilanjutkan dengan Yohanes pasal 6 ayat yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-71. Jadi dua perikop. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayatnya yang ke-67, pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada kedua muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan hal hidup kita. Salam. Sekali lagi salam. Selamat sore untuk kita semua. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, tema kecil yang kita renungkan adalah teguran sang juru selamat. Teguran atau koreksi ini adalah hal yang sulit dilakukan sekaligus sulit diterima. Karena seringkali kita menganggap bahwa teguran itu bisa mengganggu kenyamanan orang. Teguran atau koreksi itu bisa menyinggung perasaan orang. Itu sebabnya kadang orang suka untuk menegur atau mengoreksi. Tapi sebaliknya juga kadang orang sulit untuk terima teguran atau terima koreksi. Siapa kira-kira di antara suka tegur atau tidak suka ditegur? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan kita ini Tuhan Yesus juga sedang menegur murid-muridnya karena mereka bersungut-sungut dengan perkataan Yesus yang keras dalam ayat yang ke-60 tadi. Sehingga Tuhan Yesus berkata, adakah perkataan itu mengguncang imanmu?
berbincang itu bisa diartikan begini, adakah perkataan itu mempermalukan kamu? Sehingga Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini juga dengan mengambil bagian ini kata-katanya seperti ini, adakah kalian tersinggung dengan kata-kata itu? Jadi memang ada kata-kata Tuhan Yesus yang membuat orang-orang pada waktu itu dan juga murid-muridnya merasa tersinggung. Kira-kira kata yang mana yang membuat mereka akhirnya menjadi tersinggung? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ternyata Tuhan Yesus bilang begini, orang-orang yang waktu itu datang untuk mendengar, Tuhan Yesus bilang, saya ini roti hidup. Kalau kamu makan roti itu, kamu tidak akan lapar lagi. Mereka lalu berkata, kamu ini orang dari Galilea, papa-mamamu kami kenal. Bagaimana mungkin kamu adalah roti hidup? Nah, bapak mama, saudara-saudara yang terkasih, yang pastinya kata-kata Yesus membuat mereka terguncang, membuat mereka malu, dan membuat mereka tersinggung. Tentu Tuhan punya tujuan terkait dengan teguran ini. Yang pertama Bapak Ibu, teguran Tuhan ini untuk mengoreksi motivasi mereka, motivasi murid-muridnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita perhatikan baik pasal-pasal sebelumnya, kita menemukan ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat. Ada mujizat air berubah menjadi anggur di kanan. Ada mujizat kesembuhan anak seorang pegawai istana yang mati. Lalu ada mujizat di kolam Bethesda di mana orang lumpuh berjalan. Lalu mujizat yang lain yang lebih spektakuler adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam bagian yang lain itu belum termasuk anak-anak dan juga perempuan. Maka terjadilah mujizat yang begitu luar biasa. Dan Tuhan memberi makan 5.000 orang itu hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sehingga dalam pasal yang ke-6 dikatakan, pasal 6 ayat 22 sampai 24 dikatakan banyak orang pergi untuk mencari Yesus. Banyak orang pergi mencari Yesus. Pertanyaannya, mereka mencari Yesus ini untuk apa? Apakah mereka mencari Yesus karena pengajarannya? Apakah mereka mencari Yesus untuk menemukan satu hal yang lain daripada rabi-rabi Yahudi? Mari kita melihat Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Rupanya orang banyak ini mengidolakan Yesus karena mereka telah diberi makan roti. Mereka jalan jauh hanya untuk makanan jasmani. Bagaimana mungkin manusia begini banyak, 5 roti dan 2 ekor ikan dapat mengenyangkan mereka? Bukan hanya mengenyangkan dan masih ada lebihnya. Berapa lebihnya? 12 bakul. Mengapa hanya lebih 12 bakul? Karena muridnya ada 12 orang yang kumpul sehingga terisi penuh bakul itu. Kalau muridnya 13 pasti lebih 12. Ya. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk mencari makanan secara jasmani. Tuhan tidak pernah melarang orang untuk mencari kesembuhan pada waktu sakit. Tapi Tuhan menekankan bagi kita bahwa betapa dangkalnya iman kita kalau kita melirik Tuhan atau mencari Tuhan untuk hal-hal yang bersifat jasmani.
menjadi pengikut Yesus. Tetapi mereka tidak punya pemahaman tentang kebenaran ini. Maka di sini kita melihat bahwa kita pun ada pada posisi ini. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak punya pengenalan yang benar terhadap Yesus. Itu sebabnya jika kita bertanya, siapa Yesus untukmu? Bagiku Yesus adalah penolong yang ajaib. Apakah salah? Tidak. Siapa Yesus bagimu? Bagiku Yesus adalah dokter yang ajaib. Apakah salah? Tidak. Tapi kalau pemahaman kita tentang Yesus hanya sebatas itu, maka sangat disayangkan. Pasal 6 ayat 29, Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus berkata kepada orang-orang yang datang pada waktu itu, yang dikehendaki Allah itu kamu percaya kepada Dia. Percaya kepada Allah yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepada aku, percaya kepada Allah. Kata Yesus seperti itu. Ini tentu bertentangan dengan pemikiran orang Yahudi pada waktu itu. Kamu siapa? Yang harus dipercayai adalah Allah. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka untuk percaya kepada Dia, lalu Tuhan berkata bahwa Dia adalah roti hidup, kata-kata yang begitu keras. Sekali lagi ayat yang ke-61 dalam pembacaan, Yesus tahu apa yang ada di dalam isi hati murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, sekali lagi Dia berkata, adalah perkataan itu mengguncang hatimu. Lalu ayat yang ke-66 di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Berarti selain 12 orang itu, ada murid-murid rahasia yang lain yang juga mengidolakan Yesus. Murid-murid banyak, tetapi lihat ini, waktu motivasi mereka dikoreksi Tuhan, satu persatu mereka undur dari kebenaran. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita renungkan ini. Jangan sampai sebagai anak Tuhan juga seperti itu. Kita semua meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang seringkali mengoreksi kita. Firman Tuhan adalah perkataan yang mengoreksi hidup kita. Dalam Timotius 3 bilang, dia firman Tuhan yang memperbaiki kesalahan. Kalau Tuhan saat ini datang dalam firman-Nya dan mengoreksi kita, mengoreksi motivasi hati kita, apakah kita mengundurkan diri ataukah kita menyadari itu? Pertanyaan sangat sederhana. Mengapa sore hari ini saya ada di sini? Motivasi, dorongan apa yang timbul dari diri saya ini sehingga saya ada di sini? Ini sebenarnya adalah satu pertanyaan untuk mengoreksi hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagian ini juga mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya mengoreksi motivasi mereka, tapi juga Tuhan Yesus dalam teguran ini untuk memperkokoh komitmen mereka. Sejauh mana komitmen mereka dalam mengikuti Dia? Bapak Ibu coba melihat Yohanes
Dan Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami? Perkataan adalah perkataan hidup ini, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus. Bapak, Mama, saudara-saudara, perhatikan di sini. Petrus menunjukkan satu komitmen yang kuat untuk mengikuti Yesus. Kata-kata Petrus, kepada siapa kami pergi? Ini satu komitmen yang Petrus ungkapkan. Mereka tidak pergi meninggalkan Yesus karena apa yang Yesus katakan itu adalah perkataan yang benar. Jadi, di sini Petrus menunjukkan sebuah komitmen yang luar biasa. Mengapa sampai Petrus dapat berkata kepada Tuhan bahwa kami tidak, kepada siapa kami pergi? Petrus memiliki komitmen yang kuat ini karena dia mengenal Kristus. Dia punya pengenalan yang baik kepada Yesus. Setelah dia punya pengenalan, dia menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada. Dan inilah yang mendorong dia untuk tetap berkomitmen dalam mengikuti Tuhan. Karena Petrus bersama dengan teman-temannya sangat yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan yang benar. Mama, saudara-saudara, orang yang percaya harus memiliki komitmen untuk mengikuti Yesus dengan sikap yang menunjukkan kesungguhan terhadap Yesus. Waktu kita mengiring Tuhan, kita menyadari bahwa kita juga punya kelemahan dan keterbatasan. Kadang kita jatuh di dalam dosa. Dan waktu Tuhan datang menegur kita, maka sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kamu salah jalan. Bagaimana dengan komitmen? Sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, waktu semangat kita kendor di dalam melayani Tuhan, Tuhan datang mengingatkan kita, mantapkan hati, saya memilih kamu. Maka kita kembali ingat komitmen kita dengan Tuhan. Benar, Tuhan kita pernah berjanji dengan Tuhan seperti ini. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudara, ingat komitmen itu lahir dari pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus. Karena tanpa pengenalan yang benar, Bapak Ibu, kita tidak bisa berkomitmen. Anak muda, cewek dan cowok berkomitmen untuk berumah tangga, itu harus betul-betul mengenal dengan baik. Karena sepanjang hidupnya, dia akan menghabiskan hidupnya sampai pada pasangannya dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu berarti dia perlu mengenal dengan baik pasangan yang akan mendampingi. Jadi bukan hanya sekedar kenal di FB langsung kakak masa minta. Sangat bahaya. Perlu pengenalan yang baik. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus. Dulu Paulus menganggap kedudukannya itu adalah berharga di mata Tuhan. Semua popularitas dari Paulus menganggap bahwa itu sesuatu yang membanggakan dia. Tapi sebagaimana nas pemimpin kita tadi dikatakan dalam Filipi 3 ayat 7-9, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang menganggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu menganggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ternyata pengenalan kepada Kristus itu memiliki kaitan erat dengan komitmen dalam mengikuti Tuhan. Mana lihat ada orang yang mengaku pendeta, tiba-tiba jadi mu'alaf. Mau tanya, kira-kira dia punya pengenalan yang benar kepada Tuhan atau tidak? Tentu tidak. Kalau dia mengenal siapa juru selamatnya, maka dia juga mengungkapkan kata-kata yang sama seperti Paulus. Apa yang dahulu menjadi kebanggaanku sekarang kuanggap sampah karena pengenalanku kepada Dia. Tapi kalau sampai dia meninggalkan Yesus Kristus, dia tidak berkomitmen untuk ikut Yesus Kristus, mengiring Yesus Kristus sampai selama-lamanya,
itu berarti dia tidak mengenal benar-benar siapa Yesus Kristus. Yang ketiga, tujuan dari teguran juru selamat itu sebenarnya untuk mendatangkan pertolongan. Bapak Mama, Yesus menegur murid-muridnya dengan keras dan spesifik dia berkata bahwa ada seorang di antara mereka adalah iblis. Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu menunjuk kepada Yudas. Berarti Tuhan tahu bahwa ada orang yang menyerahkan dia, dan dia itu adalah iblis. Sehingga waktu Tuhan menegur mereka, kata-katanya itu keras dengan tujuan mendatangkan pertobatan. Tapi toh Yudas pun tidak bertobat. Yudas tidak bertobat. Dia mati dalam kebinasaan. Bapak Mama, saudara-saudara, hari-hari ini kekristenan gaya Yudas ini terlalu banyak. Kristen gaya Yudas mau menjadi pengikut Yesus tapi tidak mau bertobat, tidak mau berubah, tidak mau terima teguran, tetap keraskan hati, tapi mau menjadi orang Kristen. Waktu firman Tuhan datang koreksi, tidak mau. Bahkan ada orang yang berkata, kalau itu hanya omong kosong, hidup seperti ini. Lupa bahwa Tuhan datang melalui firman-Nya untuk mengingatkan. Ingat, iblis menguasai seluruh hidup. Dalam hati pikiran, kalau kita sama sekali tidak punya titik di dalam diri kita untuk menyadari bahwa betul saya berdosa dan saya harus bertobat. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir penutupan khotbah ini, saya mau katakan bahwa di antara kita yang ada di tempat ini mungkin sudah 10 kali, ada yang 10 kali loh, ya, yang baru pakai Joshua mungkin belum sampai 10 kali. Tapi mungkin kita ini sudah lebih dari 100 kali kita ambil bagian dalam perjalanan. Pertanyaannya bagi kita, bahwa waktu kita mengambil bagian dalam perjalanan kudus itu apa motivasi kita? Waktu kita mengambil bagian dalam perjalanan kudus, bagaimana dengan komitmen kita? Untuk buah hal ini, kita menemukan jawaban, maka poin ketiga ini menjadi klimaksnya. Kalau kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini menjadi kebiasaan kita sebagai orang Kristen. Kita mengambil bagian dalam perjamuan ini bukan karena komitmen kita dalam merenungkan cinta kasih Tuhan di bukit Golgota. Maka poin ketiga ini, biar firman Tuhan ini koreksi hidup kita dan mendatangkan pertobatan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Mama saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Namun untuk Bapak Ibu jemaat yang tidak mengambil bagian di dalam pembimbingan, silahkan berdiri, mempersiapkan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Engkau mengenal setiap hati kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini Engkau